Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kegiatanku hari ini, jadi pagi tadi belanja mingguan di Mang Sayur. Kalau teman-teman salfok sama baju yang aku pakai hari ini, jadi memang di hari yang sama aku ada dua kegiatan ya. Video yang pertama aku share yaitu bongkar belanja bulanan dan susun-susun belanjaan. Terus ini juga kebetulan di hari yang sama waktunya aku untuk belanja mingguan, karena memang stokan bahan makanan aku di kulkas udah habis, jadi memang harus belanja. Kebetulan hari ini tuh belanjanya tidak terlalu banyak, dan ini tuh tadi habisnya sekitar Rp50.000 ngepas. Nah, ini sambil aku unboxing sembari aku juga beberes, aku food prep ya teman-teman, biar bahan makanannya itu nanti tetap bagus kualitasnya. Nah, kebetulan tadi pagi tuh aku juga beli kangkung sama kemangi, cuma udah aku food prep duluan, takutnya itu layu ya. Jadi tadi sebelum mandi aku udah salin ke wadah food containernya. Jadi seperti biasa, aku kalau beli kangkung itu satu ikat dibagi 2 wadah, karena memang biasanya dalam satu ikat itu aku bagi 2 kali masak. Hari ini aku nggak beli stok untuk protein hewani karena ayam dan ikan aku di lemari es masih ada. Terus juga telur masih ada sedikit, jadi nanti tinggal nambahin gitu order di tetangga aku. Kebetulan karena beliau itu adiknya punya peternakan ayam ya, jadi harga telur lumayan murah. Tadinya tuh ada kayak ngambil ikan pindang, tapi nggak tahu ini kayaknya nggak ke bawah deh. Jadi nggak apa-apa deh, karena di lemari es masih ada ikan bawah laut, nggak apa-apa, masih punya stokan protein hewani ya. Jadi setiap minggunya aku menganggarkan budget untuk belanja mingguan itu Rp150.000 ya teman-teman. Udah termasuk juga stokan untuk beli buah. Biasanya aku belanjain dulu secukupnya, nanti kalau memang kurang dalam 1 minggu aku belanjain lagi, karena di sini aku belanjanya di Mang Sayur, dan setiap hari itu Mang Sayur setiap pagi mangkal di depan rumah kecuali hari Minggu. Jadi praktis banget gitu belanjaannya. Dan kenapa suka belanja di Mang Sayur, karena menurut aku kualitas sayur maupun lauk yang dibawa oleh mesin Mang Sayur yang keliling di perumahan aku itu bagus banget, bahkan dengan yang ada di pasar lebih seger, kayak udah dipilihin gitu loh teman-teman. Kayak misal cabai aja atau bawang itu nggak ada yang busuk sama sekali, sayurannya juga, jadi sebelum dijual kayak udah dipilihin, udah difilter gitu. Jadi ya udah deh. Nah, ini di sini aku beli cabai rawit putih ya, karena cabai rawit orange atau cabai setannya di aku masih ada stokan sedikit. Kebetulan kemarin-kemarin kan aku nitip gitu ke suami aku, dan juga nitip bawang merah bawang putih. Alhamdulillah tuh dapet. Jadi lumayan gitu stokannya ya. Kalau beli bawang cabai di Mang Sayur kan memang udah dibungkusin kecil-kecil. Kalau nitip ke suami kan mending gitu. Kita tuh bisa nitip beli 1/4 atau misal minimal 2 ons gitu. Nah, ini sih kemanginya aku lagi siangin, kayak diambil yang bagus-bagus, aku salin aja ke tempat yang lebih kecil, karena niatnya itu seafood container yang agak besar buat tempat sayuran yang ukurannya agak besar juga. Nah, ini tuh aku lagi pengen banget bikin ayam kemangi gitu, di bumbu sambal pakai kemangi, kayaknya tuh enak banget. Terus ditambahin sama tempe goreng gitu ya, dipenyet, kayaknya tuh rasanya menggiurkan sekali. Aku jarang banget bikin meal plan sekarang, karena aku memasak sesuai dengan apa yang aku ingin masak dan ingin makan saat itu ya teman-teman. Yang penting untuk pas belanja sayur dan lauk pauknya itu gonta-ganti biar nggak bosen. Ini ada jagung manis juga, biasanya aku pakai buat bikin bakwan jagung atau bikin cemilan jasuke gitu ya. Terus lagi favorit banget sama terong yang digoreng terus dipenyet sama sambal terasi atau sambal lamongan gitu, jadinya beli terong. Kayaknya tuh setiap ibu rumah tangga itu setuju ya, kalau pas food prep atau belanja bulanan itu nggak boleh banget ketinggalan yang namanya telur. Kayaknya tuh telur stok bahan makanan yang wajib ada di rumah, karena kadang-kadang kalau pas memang lagi kepepet, waktunya mepet buat masak, enak banget ya kalau punya stokan telur, tinggal dadar atau tinggal ceplok. Aku juga begitu, makanya tuh selalu stok gitu ya, setiap harinya, setiap minggunya selalu order, kadang 1/2 kilo, kadang 1 kilo. Dan untungnya di tetangga itu ada yang jual, jadinya enak gitu ya, praktis, tinggal dianterin.
Oke, ini sembari susun-susun ya. Teman-teman, by the way, terima kasih banyak atas responnya di video sebelum-sebelumnya. Di sini sekali lagi aku mohon maaf ya, bukan berarti apa yang aku lakukan itu menyalahi ataupun seperti arus balik dari apa yang sedang digemborkan atau sedang disuarakan oleh teman-teman semua. Di sini sama, aku pun pro dan aku pun support terhadap saudara seumat muslim, tapi mungkin caranya aku lebih demokratis. Jadi sebisa mungkin kita itu saling support, jangan saling menjudge ataupun menghakimi antara individu satu dan yang lainnya. Yang pasti di sini ikatan persaudaraan kita selain seumat muslim, setanah air, juga kan sesama kemanusiaan. Kita nggak tahu seberapa besar support yang udah dilakukan seseorang itu, karena kadang-kadang niat baik di seseorang itu tidak semuanya di-share atau dipublikasi. Jadi seperti itu ya. Rasanya hari ini tuh belanja segini banyak, habisnya cuma 50.000 aja tuh kayak berasa banyak. Apa mungkin karena yang dibeli cuma sayuran, gak ada bumbu juga? Karena bumbu alhamdulillah masih ada. Karena kan yang harganya bener-bener kerasa gitu ya, naik turun itu bumbu dan protein hewani ya. Terutama kayak telur sekarang udah kayak kebutuhan pokok, udah kayak beras gitu ya. Jadinya kalau harganya naik, kitanya ikut berasa. Terus juga untuk bumbu-bumbu seperti cabai, bawang gitu ya, kalau harganya naik drastis, kadang-kadang tuh ibu rumah tangga suka berasa banget, kudu pinter-pinter bagi duit belanjaannya, harus cukup gitu buat seminggu. Nah, upaya tersebut itu menurut aku udah termasuk pahala banget. Artinya kita tuh udah bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan suami terhadap kita, menjaga dengan baik rezeki ataupun nafkah yang udah diberikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aku berdoa untuk kita semua, tentunya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran urusan dan kelancaran rezeki ya, serta tujuan hidup kita bisa tercapai. Oke, ini aku spill untuk belanjaan aku hari ini. Ada kemangi, jamur tiram, aku beli 2, yang satu udah digoreng. Terus juga ada kol sih, sawi putih, tomat, wortel, cabai yang putih, ada tempe, ada terong, terus timun, ini ada serai, ada dage, ada tahu kulit, ada bakso, terus juga aku beli kangkung, 1 ikatnya aku bagi 2 wadah begitu, terus juga ada jagung manis, ada timun juga. Nah, total belanjaan aku tuh segini 50.000 pas ya teman-teman. Jadi aku masih punya uang 100.000 rupiah untuk stokan minggu ini yang bisa aku belanjakan kembali ketika mungkin bahan ini tidak cukup untuk 1 minggu ke depan. Dan di sini juga aku masih punya bawang merah, bawang putih. Ini hasil titip ke suami. Terus juga ada cabai rawit merah sama ayam dan juga ikan bawal laut. Jadi lumayan ya untuk stok beberapa hari ke depan. Terus nanti juga rencananya mau order telur 1 kilo sekalian biar tenang gitu ya. Kalau yang namanya olahan telur mah dibikin apa aja kayaknya enak dan praktis. Di tengah-tengah problematika kenaikan harga bahan pokok seperti beras, terus juga gula pasir, bumbu dapur seperti cabai, bawang putih, terus juga protein hewani yang harus kita penuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahan pekerjaan dan rezeki kita dilancarkan selalu ya teman-teman. Jangan sampai ada problem dalam dunia kerjaan kita ataupun dalam usaha kita, sehingga kedepannya tidak memunculkan masalah baru, sehingga segala hajat dan juga cita-cita kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita impikan. Mudah-mudahan sesama saudara seumat muslim, saudara setanah air bisa saling guyup rukun untuk saling mendukung, mensupport secara damai, secara sejuk, tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan, dan saling menginspirasi serta memberikan semangat. Aku yakin di sini teman-teman semua dan bunda-bunda juga sama. Kita tuh mencari inspirasi, kadang juga mencari semangat di dalam tontonan-tontonan yang kita tonton atau kita nikmati setiap harinya ya. Ini
Ini udah mulai aku tutup seafood kontainernya karena mau aku masukkan atau aku simpan ke dalam lemari es. Jadi biar awet. Dan untuk teman-teman yang pada nanya, kadang-kadang masih ada yang nanya, ini semua sayur nggak aku cuci ya. Jadi nanti nyucinya pas mau dimasak gitu. Jadi biar awet, nggak mengandung air gitu. Karena kadang-kadang kan suka cepet busuk kalau sayurannya basah. Untuk protein hewani biasanya aku cuci dulu, terus aku tiriskan sebelum masuk ke freezer. Dan ini mulai aku tata kulkasnya, aku bersihin tuh udah pada kosong banget ya. Telur cuma sisaan 2 biji. Jadi aku mau mulai untuk menyimpan semua stok bahan makanan yang aku punya. Yang namanya belanja mau dibikin seminggu sekali, mau dibikin 3 hari sekali, atau bahkan setiap hari itu nggak ada masalah ya teman-teman. Tetap tujuannya sama untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga kita. Niat kita sama untuk memberikan makanan yang sehat, yang memiliki nutrisi tinggi, serta mengupayakan untuk kebaikan bagi keluarga kita. Karena yang namanya makanan dimasak di rumah, dimasak sendiri pastinya terjaga kualitas dan kebersihannya. Oke, ini semua bahannya aku masukkan ke dalam kulkas bagian bawah atau chiller. Kalau untuk protein hewaninya biasanya aku simpan dalam freezer, cuman ini karena si ayamnya mau aku masak hari ini, terus ikannya juga aku masak besok rencananya, jadi aku turunin aja ke bawah biar tidak beku. Nah, teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bisa memberikan manfaat dan juga semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum. Bye.